Satu-satunya yang bikin dia kepleset adalah FA Cup Final. Karena itu kan kalau gua nggak salah ya di tengah-tengah ya fixtures-nya. Dia harus ngadepin Palace. Gua nggak tahu Guardiola mau gimana, mau ke sana atau mau seal the top 4 gitu. Sebenarnya dua-duanya pilihan yang oke sih. Tapi kalau gue jadi Pep, gue akan bejak semuanya 4 pertandingan itu. Gue akan targetin 4-4-nya menang gitu. Ini lagi yang ngebuktiin ya, pentingnya sebuah tim itu punya experience gitu. Chelsea yang kita nggak lihat dalam beberapa match week terakhir tiba-tiba nyodok gitu. City juga gitu kan. City Yang gue prediksi sebelumnya Forest akan tergusur. Kita udah bisa lihat kan Forest akhirnya turun dari top 4 kan. Sekarang di peringkat 6 atau 7 dia. Jadi itu ya kenapa pengalaman itu sangat penting ya. Inilah faktanya. Nah, ya gue sih pede United akan jadi juara. Oke. Tsunami. Bukan tsunami lagi, gunung meletus kan gue bilang. Memang revolusi sepak bola akan segera dimulai, teman-teman ya. Revolusi sepak bola dunia akan segera dimulai. Udah pede banget ya lewat kebangkitan United. Suka kan. Ini yang mungkin buat para penikmat bola mungkin nggak familiar sama ini. Tapi yang dilakukan Amorim dengan maksa harus melon Anthony, Rashford di tengah musim itu adalah pendekatan yang jenius, Dev. Apakah Arsenal berhasil meraih treble runner-up di akhir musim nanti? Karena jarak poin antara Arsenal, City, Newcastle, dan juga Chelsea hanya berjarak 4 poin. Dan itu bisa saja terjadi perubahan hingga akhir musim nanti. Itu yang akan menjadi pembahasan kali ini di Halftime Break bersama gue, Dave Revli. Dan kali ini bersama Mas Aldo. Kemarin sebelum ketika lo bertemu dengan kolega-kolega di luar sana, meeting di luar sana, bapak yang biasanya ada di sini tuh, bapak-bapak saat itu tuh pancing banget gue, nggak boleh duduk sini, katanya panas buat gue katanya. Iya, maksudnya sebelum mulai ada pesan nggak yang mau lo sampai nih ke Bang DJ gitu loh? Bang DJ, tunggu tanggal mainnya. Ya kan? Kita tunggu ya Bang ya, tunggu tanggal mainnya. Iya, karena kalau gue lihat di komen episode episode sebelumnya tuh ada yang komen gini, iya tuh. Pokoknya ada yang komen di episode sebelumnya, lu bisa ngecek juga nanti sendiri Liga Aki-Aki katanya gitu. Ada yang komen begitu tuh di episode sebelumnya. Pengen gue sampein ke Bang DJ-nya enggak ada. Iya. Ada juga yang komen tuh pas edisi gue terakhir Liga Inggris belum selesai, katanya Arsenal masih ada potensi. Terus gue bales tuh deh komennya, gue ketawain aja. Terus kan gak lama Liverpool juara. Sedih sih. Dan sampai sekarang terbukti di match week ke-35 ya, ternyata udah sampai semalam ya. Semalam udah sampai match week ke-35. Dari 5 pertandingan terakhir, gue mau mulai dari Arsenal dulu. Oke. Arsenal dari 5 pertandingan hanya berhasil 1 kali menang. Ya. 3 kali seri dan 1 kali kalah. Sampai seperti yang tadi gue bilang di bisa opening. Bisa jadi itu menarik gitu. Posisi dia rank 2 cukup terancam karena City yang dalam 5 match terakhir konsisten menang ya. Hanya sekali seri dan hanya berbeda 3 poin dari City. Jadi kalau misalkan di kepleset Arsenal, depan Arsenal kepleset bisa jadi kesalip sama City dan nggak jadi tuh yang namanya treble runner up yang hanya bisa dibanggakan oleh para fansnya itu sendiri. Lu gimana ngeliat Arsenal? Iya, sebenarnya Arsenal ini jadi complicated ya. Kasihan juga gue ngeliat performa Arsenal di akhir musim. Dan ini memang selalu kayak gini kan ya. Arsenal selalu habis bensin di match week yang udah decisif gini. Ya, benar. No wonder sih. Karena kan dia kemarin habis-habisan lawan Madrid gitu. Yang itu pasti nyita konsentrasi dia, nyita semua kapasitas pemain. Sangat fokus di situ gitu. Dan ya, no wonder kalau Premier League-nya kepleset. Apalagi ditambah statement Liverpool udah juara gitu. Jadi dia tuh udah kayak kehilangan hasrat sebenarnya di Premier League saat ini. Karena ya fokusnya sekarang mau nggak mau udah ke Champions League kan. Cuma kan kemarin kepleset lagi juga dia tuh ketemu PSG. Ketemu PSG dulu. Iya kan, kepleset kan. Yang menurut gue sebenarnya Arsenal main bagus juga. Ya ini memang match week terakhir ini akan jadi penentu deh.
Dan menurut gue Liga Inggris nih seksi banget sih top 4-nya. Top 4-nya ya Top 4 terutama sih. ya. Benar. Tapi emang gue juga ngelihat bahwa boleh gitu loh fokus di satu Iya. kan, seperti apa namanya klub-klub Liga Inggris lainnya yang masih bermain di 2 kompetisi lah kan. Kayak City, Ada sih, terus ya, juga kalau Newcastle kan udah juara tuh. ya City Terus masih ada ini ya FA Cup FA ya, Cup final benar, ntar ya, final dia. lawan Palace ya. Terus juga ada Chelsea yang masih Chelsea masih ada bertarung Conference League. di semifinal Ya. gitu. Walaupun udah jaminan ke final kan tetap maksudnya konsentrasi Konsentrasi, masih betul. terbagi tuh, apalagi fixtures-nya ini yang cukup menarik Oh justru. iya. Apa Mas Aldo? Karena Arsenal nih kenapa tadi gue bilang gitu, minggu depan ketemunya Liverpool. Iya. Ya, Gitu. tapi kalau ngeliat Liverpool kan kayak semalam lawan ya selamat juga lah buat lo Dev. Lo dapat hadiah kan Iya. dari Arne Slot. Ya Benar. udahlah, menang lah Iya. Chelsea lawan Liverpool. Gue rasa nanti pas Arsenal bentrok Liverpool juga nggak akan nyari gimana-gimana. Ya paling dia mainin anak muda atau mau misalnya fokusnya kemana, mau top score Salah, ya paling agendanya itu udah yang short term. Jadi kayaknya Liverpool juga nggak bakalan capek-capek mati-matian buat ngalahin Arsenal gitu, karena secara gengsi gue udah juara apalagi gitu. Benar, kan. iya Jadi sih, itu yang mungkin ngebuat Arsenal pada saat ngadepin Liverpool nanti itu praktis lebih santai lah, karena Liverpoolnya udah nggak ada beban yang gimana-gimana deh. Tapi kalau itu kan maksudnya dari sisi Arsenal lah tadi udah cukup apa sedikit banyak apa namanya yang udah kita bahas gitu. Tapi lu kalau ngeliat City aman banget ya berarti ya? City malah nyodok ya, gila. Itu City tuh dari sisa fixtures ya, dia ngadepin Southampton sisanya. Abis Southampton kalau nggak salah Bournemouth sama Fulham. Benar. Ya, Benar. Gue pikir 3 fixtures ini akan disikat habis ya sama City. Ya maksudnya 9 poin secara di atas kertas dan dari performa di atas lapangan kayaknya udah betul, City lah ya betul. unggul ya. Benar. Satu-satunya yang bikin dia kepleset adalah FA Cup Final. Karena itu kan kalau gue nggak salah ya di tengah-tengah ya fixturesnya, dia harus ngadepin Palace. Gue nggak tahu Guardiola mau gimana, mau kesana atau mau seal the top 4 gitu. Sebenarnya dua-duanya pilihan yang oke sih. Tapi kalau gue jadi Pep, gue akan bejak semuanya 4 pertandingan itu. Gue akan targetin 4-4-nya menang gitu. Jadi beda sama yang masih bermain di kompetisi Eropa. Dan City bisa ya melakukan itu. Gue rasa sih bisa sih, Dev. Kelihatan ya trennya City ke atas ya trennya. Benar. Dan ini kan yang apa namanya mungkin bisa menjadi pembahasan yang cukup ramai di lingkungan Manchester City itu terkait pemain-pemainnya nih. Siapa? Mas Aldo. Kita udah tahu beberapa pemain udah statement lah untuk KDB ya kemarin ya. Salah satunya Kevin De Bruyne. Nah kemarin kan gue udah sempet nanya siapa sih Bang DJ tuh tentang nih. Nah kalau lu ngeliat KDB selama di Premier League, selama lu nonton Premier League gimana tuh? Kalau gue kan balik nonton Premier League kan ya belum lama lah kasarnya gitu. Nah, ya KDB kan, menurut gue ya sebagai di era sepak bola modern ya gue harus akuin walaupun dia rival salah satu pemain tengah terbaik ya di era sepak bola modern gitu. Kita sulit menemui pemain yang akan kayak dia lagi gitu, Kevin De Bruyne. Gue bilang ini akan jadi kerugian buat City kehilangan KDB. Dan kayaknya gue ngeliat prosesnya juga nggak smooth kan, Dev. KDB di mana-mana bikin statement yang kayak klub nggak ada nawarin gue. Kayak ini bukan komunikasi yang smooth lah. Negatif lah pokoknya. Negatif. Jadi jatuhnya klub itu decide tanpa ada pertimbangan dari KDB. KDB juga ngomong tuh, kayaknya gue masih bisa deh main di level kompetisi yang kayak gini gitu. KDB masih gitu. Dan ini ya semacam sinyal di bursa transfer nanti buat tim-tim Liga Inggris khususnya. Siapa yang mau pakai jasa KDB. Kalau gue bilang ini pemain yang menarik ya. Pemain-pemain klub-klub di tier 2 itu wajib pay attention ke KDB. Daripada kita ngelihat pemain kayak gitu lagi ke Liga Arab misalnya. Better menurut gue di Premier League. Dan menurut gue KDB belum habis sih. Masih banyak KDB. Oh berarti kalau misalkan seandainya kayak Kevin De Bruyne pergi, lu mengira akan masih tetap ya itu kalau nggak di Inggris masih tetap di lingkup Eropa lah. Ya. Gue ngeliatnya gitu sih. Karena ngeliat statementnya KDB juga kan, dibilang gue masih layak, gue masih punya, dibilang. Ya kalau pemainnya aja masih ngerasa gitu, terus kenapa klub-klub nggak ngeliat itu gitu. Mungkin dari sisinya Guardiola memang dia kan selalu berubah secara taktikal ya. Jadi dia ngerasa
KDB udah nggak masuk lagi di skemanya dia ke depan, udah nggak ada tempat lagi. Gitu. Mungkin itu yang bikin kita lepas KDB. Duit Arab masuk nih. Nah, Nggak tergiur tuh ya Kevin De Bruyne itu ya. ya menurut gue sih mungkin setelah Piala Dunia musim depan dia masih main di Premier City League. masih main sih emang. Ya, maksud gue KDB masih main di Premier League 1 musim lagi, habis Piala Dunia, kalau dia mau santai, ya udah boleh lah main-main di mana ya kan, di Arab gitu. Tapi 1 musim lagi lo harus masih buktiin gitu. Karena kan dia harus buktiin juga kan, karena tahun depan itu kan Piala Dunia kan. Iya. Ya 2026 kan. benar. Jadi dia harus KDB punya PR buat ngebuktiin performa dia 1 musim lagi supaya dia bisa kepanggil ke timnas Belgia. Dan menurut gue KDB masih penting sih perannya di Belgia. Oke. Dan sebenarnya info yang gue dapat pemain yang menjadi apa namanya, kasarnya memang ya kita tahu lah semuanya nggak ada yang bisa menggantikan so far ya gitu, menggantikan perannya seorang Kevin De Bruyne gitu. Tapi Phil Foden menurut lo? Iya, Foden kan sebenarnya untuk menggantikan Kevin De Bruyne. Jadi dia kalau di konsep, gue ngeliat konsep sepak bolanya City ya. Sebenarnya dalam beberapa musim terakhir Foden itu ditaruh di pos yang lebih wide, yang lebih ke sayap gitu. Yang jadi korban kan Grealish kalau di City kan. Nah dengan kepergian KDB ada kemungkinan Foden masuk di tengah jadi nomor 10. Benar. Nah ini sebenarnya apakah Foden bisa? Menurut gue Foden bisa. Tapi skill setnya seorang Foden menurut gue tetap lebih baik ditaruh di posisi sayap gitu ya. We'll see apa yang mau dilakukan oleh seorang Pep ya. Kita lihat. Itu kurang lebih dari Manchester City lah gitu. Karena kan di sini gue biasa sama Bang DJ fokusnya ke Big Six lah yang kita bahas. Gue ini Dev, yang mau gue bahas tuh Newcastle. Ingat gak lo yang pas edisi gue kan gue prediksi gue Newcastle akan di top 4 kan. Nah ini yang gue pengen sampein juga nih buat para penonton halftime break nih. Sebenarnya gue masih ngelihat Newcastle masih punya Dev kesempatan buat finish di posisi 4. Sekarang dia poinnya sama ya sama Chelsea kalau nggak salah ya. Gue rasa dia masih punya kesempatan itu. Cuma gue pengen sampein sebenarnya apa yang bikin ini jadi berat buat Newcastle. Karena dia lolos 2 laga penting tuh Dev. Yang pertama kemarin lawan Brighton, dia malah imbang, sama yang dibantai sama Villa. 2 laga itu tuh sebenarnya hitungan gue dia dapat setidaknya 4 poin dari 2 laga ini. Tapi dia cuma berhasil dapat 1 poin. Ini yang buat akhirnya gapnya langsung rapat sama Chelsea kan. Nah, apakah Newcastle masih berpeluang? Menurut gue masih. Karena lihat fixtures-nya sama Chelsea ini sama-sama gila. Chelsea tuh ketemunya besok kan bunuh-bunuhan mereka kan. Ketemu kan si Newcastle ketemu Chelsea di kandang Newcastle. Itu tuh ya kan? Itu tuh sangat menentukan. Banget tuh, Berikutnya ini juga sama-sama ketemu tim besar. Newcastle ketemu Arsenal, Chelsea tuh ketemu MU. Oh iya. Chelsea ketemu United. Next match-nya kalau nggak salah Chelsea ketemu Forest. Si Newcastle ketemu Everton. Jadi ini 3-3-nya bener-bener gawat sih Dev, match ini. Ya ini sekarang jadi peluangnya tinggal ini lagi yang ngebuktiin ya, yang ngebuktiin pentingnya sebuah tim itu punya experience gitu. Chelsea yang kita nggak lihat dalam beberapa match week terakhir tiba-tiba nyodok gitu. City juga gitu kan. City. Yang gue prediksi sebelumnya Forest akan tergusur. Kita udah bisa lihat kan Forest akhirnya turun dari top 4 kan. Sekarang di peringkat 6 atau 7 dia. Jadi itu ya kenapa pengalaman itu sangat penting ya. Inilah faktanya. Nah, inilah pengalaman Newcastle sebagai sebuah tim diuji di 3 laga sisa ini. Di sisa laga ini ya. Makanya fixernya kan gue ngelihat Chelsea salah satu yang paling berat. Karena waktu itu gue ngelihat kondisinya itu Chelsea dari sisi permainan yang progresnya paling jelek lah. Di antara kompetitornya. Dan ketemu Liverpool kan. Tapi dikasih hadiah sama Liverpool. Ya gimana? Gue sebagai tim yang dikasih guard of honor, udah juara, udah nggak ada motivasi. Tentu sangat berbeda. Sementara Chelsea di sisi yang lain ngotot pengen ngamanin posisi 4 besar kan. Jadi motivasinya beda ya. Hasilnya kita lihat semalam. Benar. Gue sebagai fans Chelsea karena melihat gue kan sama Bang DJ selalu ngomong tentang dia mah nggak yakin sama Chelsea. Iya. Bro, iya. Kita lihat aja di musim gitu loh. Ya kita lihat ya, yang sangat menentukan kan ya Newcastle ketemu Chelsea. Chelsea juga masih punya
pertandingan di Conference League. Hmm. Sebenarnya secara tim Newcastle lebih diuntungin. Dia fokusnya tinggal ini gitu kan. Iya. Mungkin bisa lebih segar gitu. Cuma anginnya, kalau bicara angin nih Dev, Newcastle tuh anginnya sebenarnya bisa dibilang udah lewat. Kemarin kan dia punya cadangan 1 laga kan yang dia lawan Villa, itu prediksi gue seri. 1 poin di situ. Nah, semalam dia main lawan Brighton harusnya dia menang. At least 4 poin. Kalau nggak 4 poin, buruk-buruknya banget. Semalam seri juga gitu kan, jadinya 2 poin. Harusnya dia bisa 1 poin di atas Chelsea kalau lawan Aston Villa nggak dibantai kayak gitu. Jadi ini yang menurut gue lagi-lagi pengalaman. Chelsea sebagai sebuah klub punya pengalaman historikal yang sering juara di sisa kompetisi yang kayak gini tuh mentalitas diuji. Benar. Walaupun Soalnya musim lalu juga udah membuktikan kan, walaupun beda pelatih udah membuktikan tuh. Walaupun pemain-pemain muda gitu kan, tapi klub gitu, ada di ruang ganti dia ada tradisi, ada semua hal yang buat Chelsea lebih diuntungin. Tapi gue masih berharap Newcastle bisa seal posisi 4 sih di laga ini. Caranya gimana? Dia menang lawan Chelsea, which is very tough buat Newcastle, dan dia curi poin lagi lawan United. Jadi Newcastle menang lawan masih ketemu tuh Newcastle sama Chelsea kehilangan poin, Chelsea kehilangan poin lawan United karena kan ketemu nanti. Tapi di Stamford Bridge kalau nggak salah ya. Misalnya di situ seri, ya kan? Misalnya di situ seri ya, Dev. Chelsea seri sama United. Nah, dia Newcastle ambil poin melawan Arsenal yang juga menurut gue sangat berat juga sih gitu. Ya laga yang ya kita lihat lah sisa. Menurut gue lawan Everton terakhir bisa si Newcastle bisa. Terus kan Chelsea itu terakhir lawan Forest. Nottingham Forest. Forest ya. Ya kita lihat. Forest juga kan pengen juga berjajar di situ kan. Oke, nah. Sebenarnya abis ini yang ditunggu-tunggu nih, yang lebih khususnya yang gue tunggu-tunggu lah. Gitu. Jadi kayaknya tadi gue udah tahu sih. Mau berangkat ke Stamford Bridge udah ngomong seri udah pede banget kayaknya. Dari wajah-wajah lu sih gue udah tahu deh gitu. Klub ente gitu. Jadi kalau gimana nih? Ya ngomongin tapi emang udah bener dilepas lah ya kayaknya itu. Iya kan, dengan semalam kan starting lineup yang udah dipasang di beberapa match terakhir di Premier League udah kelihatan lah ya. Iya. Jadi kan Amorim dengerin kita kan. Benar. Coba nanti dicek viewers kita Amorim nonton nggak ya kan. Gue udah bilang dari MU lawan Lyon ya. Kalau next match lawan Lyon di apa? Sebelum lawan Lyon kita udah gue sampein kan, memang Premier League ini harus dilepas gitu. Dan itu dilakukan. Semalam tuh dia rotasi 8 pemain di starting. Cuma menurut gue yang sangat kehilangan besar adalah Matthias de Ligt ya, yang kemarin harus cedera. Iya, De Ligt cedera, keluar lapangan kan. Ya ini menurut gue, akan ngurangin komposisi lini bertahan United. Karena besok kan ngadepin Bilbao. Bilbao ketinggalan 3-0, main away. Which is mau nggak mau main pasti dia main tuh. Semua pasti keluar. Dia pasti akan, dari detik pertama kick off, dia pasti akan serbu United. Dari gol secepat mungkin gitu kan. pasti Bilbao, benar. Nah di situ menurut gue kecenderungan permainannya nanti MU harus pakai low block defense-nya. Jadi dijaga di tengahnya tumpuk orang sehingga main crossing. Nah, di situ kalau Bilbao terpaksa menggunakan strategi itu, duetnya De Ligt sama Maguire tambah Yoro lagi, menurut gue relatif MU aman gitu. Tapi dengan kehilangan De Ligt berarti kan praktis prediksi gue ya, 3 yang kemarin dicadangin itu ada Yoro, ada Lindelof, ada Maguire. Ini yang main bertiga. Cuma kan kalau salah satu dari 3 ini cedera, nggak ada backup kan. De Ligt kan posisinya udah cedera. Belum tentu bisa main. Ya, kemarin sih dia keluar lapangan, gue lihat nggak pakai tongkat, tapi ya cedera. Dia baru sembuh terus cedera lagi kan. Ya itu Dev. Tapi harusnya bisa lah gitu, maksudnya dengan komposisi belakang yang ada, pede lah harusnya. Gue sih pede banget sih. Gue ada komen gue. Jadi ada sebuah Instagram fanbase-nya MU, gue komen. Salah satunya ya. Gue komen, save these players, gue bilang. Yang pertama Casemiro, Bruno Fernandes, Mazraoui, sama Maguire. 4 orang gue tuh. Terus yang nge-like komen gue tuh banyak tuh fans-fans MU. Ternyata pas dilihat starting lineup keluar, kayaknya Amorim ngikutin gue juga. Bener loh, itu bener-bener 4-4 itu banyak yang like deh. Bentar lu kasih lihat deh. Banyak yang like tuh komen gue. Karena gue ngelihat epicentrum permainan MU terdapat di 4 orang ini satu. Benar. Maguire lagi bagus. Iya. Mazraoui sangat konsisten ya. Konsisten benar dari awal datang sampai konsisten. Sekarang konsisten tuh dia. Lu kalau tanya lu lihat konferensi pers Amorim, dia bilang visionya United tuh udah nyaranin, dia udah lewat limit. Mazraoui itu udah lewat limit jam bermain, Dev.
udah harus dicadangin, udah harus Kayaknya istirahat. beberapa pemain deh gue kalau nggak Iya. salah dari match terakhir Bruno kalau nggak salah tuh yang Bruno di coba lawan Bilbao juga Bruno tuh bilang. Gila main mulu kan. Iya. Bruno juga udah lewat tuh dia tuh. Bruno udah lewat tuh. Jadi si Mazraoui, Bruno, terus Casemiro kayak lagi nemuin formnya lagi. Benar. Itu lagi bagus tuh. Lagi bagus lagi nih Casemiro, benar. Ya, itu mental, Dev. Mental pemain-pemain kaliber kan ya kompetisi ini. Ya sebenarnya gue pengen ngomong tapi gak enak ya. Ya udah ngomong lihat aja, bertahap masa ya. nggak enak Ya, ya. gue sih pede United akan jadi juara. Europa League sih. Oke. Besok Tsunami. bukan tsunami lagi, gunung meletus kan gue bilang. Besok nih trofi pertama nih Amorim, gue yakin. Awal dari ya jadi kan besok kita akan lihat United angkat piala di Bilbao kan, di San Mamés kan. Kayak kan? Iya benar. Main di San Mamés juara lawannya Spurs gitu kan. Ya kan? Ya gitu kan skema. Terus pemain-pemain yang balik, Rashford, Anthony, Jadon. Sancho, ini semua menurut gua akan di Lego sih. Jadi MU punya uang dan bukan cuma akan di Lego, tapi harganya juga akan jadi tinggi. Khususnya kayak siapa? Kayak Anthony. Anthony lo lihat, Betis kalau nggak nyembah-nyembah United, gila mainnya tuh anak jago banget. Semalam comeback karena dia. Iya gila. Semalam comeback karena dia Di Betis itu. syuting mau dia pojok. Kayak jadi ini lagi-lagi ya. Memang revolusi sepak bola akan segera dimulai, teman-teman ya. Revolusi sepak bola dunia akan segera dimulai. Udah pede banget ya Lewat kebangkitan United. Suka kan? Ini yang mungkin buat para penikmat bola mungkin nggak familiar sama ini. Tapi yang dilakukan Amorim dengan maksa harus melon Anthony, Rashford di tengah musim itu adalah pendekatan yang jenius, Dev. Kalau Rashford sama Anthony tetap main di United tengah musim kemarin nggak pindah, kemungkinan nggak akan berkembang tuh pemain. kemungkinan harganya akan jatuh. Oh iya benar. Itu paling penting. Itu kemungkinan harganya akan jatuh dan akan sulit mendapatkan klub. Benar. Mereka berdua ini. Karena kan sumber uangnya kan di sini MU yang lihat. Dari si pemain ini kan. Makanya harus di loan. Karena Amorim udah ngeliat ini anak kedua nggak akan sering main di skema gue yang 3-4-3 ini. Ya kan? Akhirnya di loan lah dia. Begitu di loan, temuin lagi formnya. Formnya ketemu lagi, panas lagi. Nah jadi naik lagi value-nya. Iya, benar. Kalau kayak Real Betis, gue yakin gimana pun caranya Anthony pasti bakalan dibeli. At least 50 juta lah. Laku pasti. Karena Betis tuh udah ketergantungan banget sama Anthony. Ya nggak ketergantungan banget sih, tapi iya, tapi kayaknya lagi bertumbuh ke situ kan. Iya. Yang Joaquin bilang kita harus culik dia kan. Jadi Isco ngomong, kayak kita harus culik Anthony deh musim depan gitu. Terus Joaquin nanggepin, ya udah kalau mau culik Anthony pakai mobil gua. Jadi ini mereka tuh publik Betis tuh kayak udah bener-bener Anthony harus gua rekrut. Oke. Ya Anthony golin juga kemarin ya lawan Fioren ya. Benar. Yang di half volley. Iya, half De volley. Gea ngomong, emang lucu ya kalau pemain ex-MU. Gua nggak tahu ya, gua jadi ngomongin MU mulu nih, Dev. Nggak apa-apa. Jadi pemain ex-MU ini bagus-bagus di luar kan. De Gea ngomong abis kebobolan gitu. Katanya, gue udah sering latihan sama Anthony, nggak pernah dia golin pakai kaki kanan. Oh iya benar. Ya kan volley kanan kan. Sekali lagi, kenapa harus ke gawang gua kata dia. Kayak dia aduh apes banget di volley sama seorang Anthony. Iya. Gila gue. Berarti emang musim ini juara Europa League. Amin. Musim depan revolusi terjadi tuh ya. Revolusi ya kan. Udah bukan tsunami itu revolusi. Udah revolusi sepak bola, gunung meletus, trofi ya kan. Lo nggak akan siap, Dev, gunung meletus trofi. Siapa gua nggak akan siap. Itu ya kan. Habis gunung meletus trofi, kita akan melihat DNA United. DNA United. Sabi ya. Gue udah bisa kasih contoh. Ahmad Diallo semalam balik. Kan lu gue DM kan, Dev, nih lihat Dev, berapa Iya, pemain benar. yang lu nggak tahu namanya, ya Iya, kan? Lu nggak tahu kan nama-namanya kan? Iya. Itu anak-anak muda, Dev. Itu adalah DNA United. itu yang akan gue ada lagi komen gue tuh di ada Instagram fanbase Aktif ya, MU. cukup ya aktif ya emang ya. Gue bilang pas si Kone sama Obi mau dimainin kan. This young fella will make United great again. Wah, yang let's go ya, bos. Let's go. Itu deh, nah ya, Iya, itu iya, sih. Yang sama yang seru Champions nih, Dev, nanti. Iya benar. Ini kan di tengah pekan leg kedua bakal mulai lagi nih. Tadi juga kita udah sempat singgung Arsenal lah kan nanti leg kedua bakal PSG, jadi ya. ujian yang cukup berat nih, main di Parc des Princes di Ya. Paris dengan performa PSG yang begitu eksplosif banget kan Gila sih. di bawah asuhan Luis Enrique ini. Gimana lo ngeliat peluang
Arsenal di leg kedua. Nah, ini juga Dev. Ini pertandingan tengah pekan ini juga akan menentukan. Lu jangan karena fans MU nggak Nggak. mau ngeliat Arsenal melangkah jauh nih. Enggak, ini sangat menentukan konstelasi Liga Inggris. Itu juga benar. Iya, jadi benar. ini nyangkut nih ya. Pertandingan tengah pekan ini akan sangat mempengaruhi Premier League. Premier League gitu. Iya. Nah, kalau ngeliat Arsenal, sebenarnya gue kemarin lihat pada saat kalah dari PSG, menurut gue agak nggak fair buat Arsenal. Harusnya pertandingan itu seri lah at least, karena sama-sama main bagus gitu kan. Ya, yang bikin sulit Arsenal saat ini adalah dia away ke Paris kan. Iya. PSG lagi kayak gitu lagi performanya ya. We'll see lah bisa berbuat banyak atau enggak. Tapi menurut gua PSG sih akan ngalahin Arsenal sih. Iya. Nah, ini ada cocok logi juga Bang DJ, gue Wah. pakai nih cocok logi lu Wah, nih. Bang DJ nih. Wah, udah ini mah udah cocok lagi sini. Kan udah. Champions-nya finalnya di Munich. Iya. Ya, Champions League tuh finalnya di Munich. Jadi Benar. setiap kali final di sana itu selalu muncul juara baru. Iya benar. Terakhir Chelsea Iya. ngelawan tuan rumah Bayern Munchen kan, ada penalti Drogba tuh ya kan. Iya benar. Itu juara baru Champions. Jadi kalau kita ngomongin cocok logi itu ke sisa tim yang ada, yang belum juara kan tinggal Arsenal atau PSG. Kayaknya memang dari bagian mereka. Kalau cocok logi yang itu ya. Jadi muncul juara baru di Munich. Either itu Arsenal atau PSG. Tapi gue lebih ngelihat PSG itu. PSG. Gue lebih lihat PSG sih. Yang akan melaju ke final ya. Iya. Ya materi pemain, terus dia lebih stabil secara campaign. Ya ini anak-anak muda yang punya gairah. Ya, Bener-bener lapar dan haus bener-bener gua lapar. lihat PSG bener sih emang. PSG. Iya. Dari bagiannya sebelahnya, Ya, ini kemarin cukup seru nih leg pertama itu. Gila, seru banget. Pertandingan menit 1 yang menit paling langsung seru. udah golin si Thuram, Thuram kan. bener. Gila itu. Gue pengen nyorotin si ini, Dev. Lamine Yamal ya. Gue malam-malam gue perhatiin nih orang kayak siapa ya? Kayak Neymar. Perhatiin deh. Dia kan orang identikin dia sama Messi ya. Menurut gue dribblenya dia lebih mirip Neymar secara mainnya. Cuma bedanya dia mainnya di kanan aja kan, iya. lagi ke kiri. Nah, ini yang sebenarnya juga jadi kerugian buat Inter ya. Karena format Champions League udah nggak ada goal away. Iya, Bang DJ nih. Inter Iya nih. kan? 3 gol jadi nggak ada artinya kan. Iya, benar. Ya kan? Kalau format yang dulu mungkin Barca udah selesai. Keuntungan ya kan? buat Mungkin Inter, baru udah benar. selesai 3 Iya. gol di Iya. kandang lawan. Tapi karena ini format baru gua nggak enak sih ngomongnya sih, Bang. Udah nggak apa-apa. Tapi kayak Inter putus. Inter putus ya? Putus Iya. PSG Barca di final. Benar. Terus sama-sama nanti pelatihnya sama-sama punya potensi treble sama kedua klubnya kan. Wih. Luis Enrique udah treble sama Barca. Iya, ini Hansi bisa Flick jadi udah treble sama Munchen. Munchen. Iya. Sekarang pindah tim. bisa treble lagi tuh ya. Kalau ketemu Barca PSG di final, siapa yang jadi yang treble winners? Oke. Seru tuh, Dev, seru banget. Seru. Gue juga menantikan leg kedua. Iya, itu Nanti. seru banget sih. Iya. Kalau MU kan udah pasti final nih kan, udah optimis. Juara malah udah bukan optimis finalnya, udah optimis juara nih. Gak enak aja ngomongnya. Gak enak ngomong. Ya gimana? Iya. Semua pandit bilang United gak bakal dapat apa-apa di San Mamés. Ya kan? Semua iya sih. ngomong kayak Iya gitu. sih itu. 0-3 kawan. 0-3 Ya kan? kawan. Ya kan? 0-3 Dev, gimana? Iya. Ya ada yang ngomong kebantu wasit lah, apalah. Whatever, cuma Ya, hasil akhirnya kan. itu soalnya benar. ya kan? 0-3 ya. Oke. Ya, 1 babak. Itu harusnya bisa cetak gol lagi babak kedua itu. Benar. Aduh, tapi ya udah. Sabar ya. Iya. Coba lagi tahun depan. Oke, mungkin pembahasan kali ini cukup segitu dulu Mas Aldo, karena kan nanti di tengah pekan masih ada match. Nanti kemungkinan di hari Kamis atau hari Jumat nanti bakal ada tayangan lagi untuk ngebahas nyambung di tengah pekan sama untuk di akhir pekan nanti gitu. Jadi untuk edisi kali ini cukup segitu aja. Revolusi Manchester United akan terjadi atau enggak? Itu akan kita tunggu, dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye guys, thank you. Bye.